Kalau yakin kenapa ijazahnya nggak ditunjukkan saja ke publik? Nah, akan berkali-kali ya. Kalau memang asli, tunjukkan aja biar nggak bikin gaduh. Katanya Pak Jokowi aja menyelesaikan perdebatan kita ini. Dia datang press conference, tunjukkan ijazahnya. Yang so-called asli, selesai. Saya sampai bertanya tuh. Boleh, silakan. Saya sebentar dulu. Saya sampai bertanya. Bentar. Ya. Sama seseorang yang membela. Anda yakin nggak Pak Jokowi itu asli? Yakin saya. Kalau yakin, kenapa nggak ditunjukkan? Kalau ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menyatakan ijazah ini asli, mereka bakal diproses pastinya. Jadi pencemaran nama baik dan itu relevan, fitnah relevan. Tapi kalau ijazahnya memang benar-benar palsu berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak relevan lagi yang namanya pencemaran nama baik tidak relevan sama sekali gitu ya. Urutan-urutan. Kalau misalnya Anda minta jaminan, kalau sudah ditunjukkan apakah masih akan ribut atau enggak, saya pastikan kalau palsu pasti akan ribut. Ya. Kalau asli, kalau palsu. Asli, kalaupun orang ribut tuh nggak ada gunanya lagi. Ya. Orang udah asli, ngapain? Saya pasti akan diam kalau asli. UGM polisi. Saya yakin Pak Jokowi masih memegang ijazah asli dari UGM yang pasti berbeda dengan fotokopi ijazah yang viral pada saat itu bahkan sampai sekarang. Kenapa saya yakin atau saya menduga seperti itu? Karena dua isyarat saja. Pertama, kacamata. Dalam fotokopi ijazah yang beredar itu kan, fotonya berkacamata. Kedua, wajah foto di ijazah yang fotokopinya beredar itu tidak mirip dengan Pak Jokowi. Tidak sama dengan Pak Jokowi. Kita semua tahu bahwa semua ijazah keluaran tahun 1980-an yang diterbitkan pada tahun itu, pada era itu, tidak boleh berkacamata. Itu aturan yang berlaku. Bisa ditelusuri aturan itu. Jangankan kacamata, telinga pun harus kelihatan. Nih. Keluarga kita yang berhijab harus dilepas jilbabnya untuk foto ijazah. Jadi, clear itu kan? Nah sekarang kalau KPU menerima ijazah yang fotonya berkacamata, apalagi wajahnya tidak mirip, itu artinya aneh. Ini pelanggaran serius dilakukan oleh KPU, teman-teman semua. Dalam istilah ombudsman, diduga maladministrasi untuk dua hal. Satu, tidak profesional. Kedua, tidak cermat. KPU maladministrasi. Buntutnya panjang, teman-teman semua. KPU maladministrasi dan UGM atau Pak Jokowi melakukan pemalsuan. Boleh jadi itu. Karena kan UGM menerbitkan ijazah yang tidak sesuai aturan. Ijazah Pak Jokowi berkacamata. Ada istimewa apa Pak Jokowi saat jadi mahasiswa sehingga harus melanggar aturan UGM saat mengeluarkan ijazahnya? Itu kan jelas kan? Jadi UGM harus diusut sekarang. Pak Jokowi pun kita minta menunjukkan ijazah aslinya. Baru kemudian diinvestigasi lebih jauh. Dan ini panjang buntutnya teman-teman semua. Nah, hari-hari ini kan ada gugatan, ada tuntutan sekelompok orang yang meminta Rismon Sianipar dan teman-teman diproses secara hukum, dipenjarakan. Padahal mereka memperjuangkan hak publik untuk memperoleh informasi dari dokumen yang digunakan oleh Pak Jokowi. Saya sendiri, terus terang, saya agak merasa malu, terpukul juga karena ya pernyataan saya sebelumnya ternyata tidak terbukti, apalagi saya merupakan bagian dari pendukung Jokowi untuk 2 periode. 2014, 2019, bahkan sebelumnya pada saat pencaguban di DKI Jakarta. Tapi sekarang saya merasa terpukul, sedikit malu juga lah, tapi apa boleh buat. Nah sekarang tapi pertanyaannya adalah, udahlah Pak Jokowi aja menyelesaikan perdebatan kita ini. Dia datang press conference, tunjukkan ijazahnya.
yang so-called asli, selesai. Iya. Saya sampai bertanya tuh. Boleh, silakan. Saya sebentar dulu. Saya sampai bertanya Bentar. Ya. sama seseorang yang membela. Anda yakin nggak Pak Jokowi itu asli? Yakin saya. Kalau yakin kenapa nggak ditunjukkan? Saya sama Mas baik. Suryo ini orangnya objektif. Kalau yakin kenapa ditunjukkan? Kalau Sebenarnya ada sudah tahu ijazahnya asli dan itu dengan penelitian ya, tidak dengan tunjuk begitu saja. Diam kok saya. Oke, Mas saya Rifai, kira lagi, kalau Pak. yakin kenapa ijazahnya nggak ditunjukkan saja ke Nah. publik, Pak? Pertanyaan dari Bang Refli itu sebenarnya sudah diutarakan berkali-kali ya. Salah hukum ya, Ya, saya ya, tambahkan. silakan. Begini, Di situ saya. bro, Ya, ya. boleh. Kalau kita bicara mengenai urutan-urutan menyelesaikan kasus ini, maka kita lihat harus kausa primanya apa. Ya. Kausa primanya adalah pertanyaan apakah ijazah Jokowi asli atau palsu, ya kan? Dan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, mereka yang mau melaporkan, yang akan melaporkan dan lain sebagainya, itu tidak bisa diproses pidana, Sepakat. kan? Sepakat. Nah, dalam konteks ini kan kita tahu, kalau kausa primanya adalah masalah ijazah, itu dulu yang dibuktikan. Kalau ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menyatakan ijazah ini asli, mereka bakal diproses pastinya. Jadi Bang Refli. pencemaran nama baik dan itu relevan, fitnah relevan. Tapi kalau ijazahnya memang benar-benar palsu berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak relevan lagi yang namanya pencemaran Nama baik tidak dan relevan fitnah. sama sekali gitu Itu ya, Pak? urutan-urutannya. Ini belum dibuktikan sebagai sebuah putusan hukum yang berkekuatan tetap. Ini sudah mau diproses. Ya. Kan persoalannya di sana, bro. Kalau seandainya ada sebuah putusan yang inkrah mengatakan ijazah itu asli, selesai semua. Nah, sekarang soal ditunjukkan. Begini, kita ini bicara tentang good governance dan clean government. Ya, yang namanya azas-azas pemerintahan yang baik itu, transparansi itu didorong. Ya, kalau misalnya Anda minta jaminan, kalau sudah ditunjukkan, apakah masih akan ribut atau enggak? Saya pastikan kalau palsu pasti akan ribut. Ya, Kalau saya pasti. asli. Ya, kalau palsu. Asli, Kalau palsu. kalaupun orang ribut tuh nggak ada gunanya lagi. Ya. Orang udah asli, ngapain? Saya pasti akan diam kalau asli. UGM Jadi polisi udah sederhana. bilang asli, Bang. Nah, Kalau ini dulu. palsu Ini saya pasti jawab ribut. dulu. Kalau asli mau semua orang awalnya ribut pasti diam. Selesai. Oke, saya dulu ya. Saya mau mengcounter apa yang disampaikan Pak Rifai dulu ya. Oke. Karena saya juga evidence pada waktu gelar perkara khusus. Tadi Pak Rifai mengatakan bahwa kalau ijazah ditunjukkan, kemudian kalian akan diam, semua diam. Enggak betul. Enggak. Jadi pada gelar perkara khusus di Kita mana bicara. kami berdua dari 4 Apakah saksi. menjamin selesai? Sebentar Pak ya. Waktu itu kami sudah gelar perkara khusus, kami mengharapkan bahwa semua hasil penelitian kami itu mendapatkan kesempatan untuk kami sampaikan di situ. Tapi saksi ahli seperti kami hanya diberi waktu 5 menit untuk memberikan penjabaran atas sekian beratus halaman. Itu yang buat kami itu tidak fair di situ, ya. Kami tidak bisa memberikan kesaksian keahlian kami. Nah, maka itu salah satu dari alasan kenapa kami yang kami sampaikan untuk gelar perkara khusus yang tidak ada kesempatannya kami bukukan, biar masyarakat yang lebih pantas untuk menyaksikan, untuk bisa membaca dan untuk bisa mempelajari sesungguhnya seperti apa ijazahnya Pak Joko Widodo. Seperti itu. Jadi tidak benar ya bahwa kami terdiam semua itu tidak benar. Mas Rifai. Sama sekali. Kemudian yang kedua, saya mau jelaskan lagi soal apa yang disampaikan. Saintis itu kalau Pak Ade Armando ingat ya pada waktu pernah menjadi seorang ilmuwan akademisi. Kita ada operasi yang namanya hipotesis. Hipotesis itu H0 atau H1. Ya, ilmuwan itu beroperasi pada H1. Kalau dalam konteks ijazah, H0 itu adalah ijazah itu palsu. Oke. Ya. H1 ijazah itu asli. Ilmuwan atas dasar value ya metodologis kita selalu beroperasi di H1. Bahwa ijazah itu asli. Maka pertanyaan penelitiannya adalah apakah ijazah itu asli? Nah, itulah pegangan kami. Dan hasilnya Palsu secara saintifik. Gitu. Oke, saya mau dengar. Perdebatan dan diskusi yang paling sederhana, jika memang ijazah Pak Jokowi asli, kenapa tidak ditunjukkan saja biar cepat selesai dan tidak ada kegaduhan, seperti apa yang dikatakan Bang Refli Harun dan host tadi ya. Dan ini tentunya sangat benar sekali ya, kalau memang bukan aib dan itu hal yang sangat membanggakan. Suatu tamatan terakhir ya, kita punya tamatan terakhir dan punya ijazah yang tentunya tidak main-main, S1, S2, S3 misalnya. Apalagi Pak Jokowi ini titelnya itu adalah insinyur ya. Insinyur itu termasuk sudah paling tinggi ya, teman-temannya termasuk tinggi lah ya. Kenapa mesti malu untuk menunjukkan ijazah kalau memang tidak ada apa-apa dengan ijazah tersebut? Nah, ini jadi
kemana-mana ya pertanyaannya itu ya. Tadi ada video yang mengatakan ya Pak Jokowi itu menggunakan kacamata saat foto ijazah di UGM ya. Dan ini tentunya juga memang timbul pertanyaan juga, mungkin ya video tadi ya orang tersebut ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi ini memang mungkin lulusan UGM bener ya. Memang benar-benar lulusan UGM, akan tetapi ijazah yang dipakai untuk mendaftarkan sebagai presiden mungkin bukan itu. Mungkin seperti itu ya. Kalau saya mengasumsikan seperti itu ya. Saya sendiri juga yakin bahwa Pak Jokowi itu ya memang lulusan UGM, saya yakin ya, karena rektor UGM itu sangat meyakini bahwa Pak Jokowi itu adalah lulusan UGM dan memang alumnus UGM. Bahkan teman-temannya juga sebanyak itu. Saya rasa ini sangat tidak mungkin sekali jika disetting ya. Misalnya teman-temannya ini bukan lulusan UGM tapi disetting suruh mengaku bahwa mereka ini temannya satu alumnus sama Pak Jokowi gitu ya. Nah ini saya berasumsi ini ya, saya sedikit berasumsi dan ini entah atau benar karena ini hanya asumsi ya. Jangan-jangan memang Pak Jokowi ini adalah alumni UGM dan memang pernah bersekolah di UGM dan lulus ya. Akan tetapi setelah mendapatkan ijazah UGM ya bisa jadi ya ini ada beberapa hal ya, ijazah Pak Jokowi ini hilang atau apa ya gitu ya. Mungkin bisa jadi gitu ya. Dan saat mau mendaftar presiden ya, atau mau mendaftar gubernur Jakarta, DKI Jakarta, itu buru-buru mungkin ya, seperti itu karena diharuskan ada dokumen-dokumen kan seperti itu ya. Lalu bisa jadi ya ini dugaan ya, Pak Jokowi ini karena ijazahnya hilang, dokumennya nggak lengkap, bisa jadi ya menggunakan dokumen lain atau bisa jadi memalsukannya. Karena banyak sekali kabar bahwa foto Pak Jokowi yang pakai kacamata itu digunakan untuk beberapa dokumen seperti KTP dan buku nikah dan lain-lain gitu ya. Dan seperti di video tadi mengatakan bahwa tidak mungkin kalau memang lulusan UGM terus Pak Jokowi ini difoto ijazahnya menggunakan kacamata atau memakai kacamata. Nah ini sungguh-sungguh sangat janggal sekali kata Bapak tadi yang di video ya. Karena memang peraturannya untuk foto di ijazah ya itu tidak boleh menggunakan kacamata. Bahkan yang telinga juga itu harus kelihatan. Yang memakai atau menggunakan jilbab pun itu harus dilepas, katanya seperti itu ya. Memang peraturannya kan memang seperti itu ya. Saya sendiri juga seperti itu gitu. Waktu saya membuat ijazah juga tidak boleh menggunakan kacamata juga, memang tidak boleh ya teman-teman ya. Nah asumsi-asumsi atau dugaan tersebut kayaknya ini ada benarnya. Kalau Pak Jokowi ini adalah lulusan UGM ya, saya sudah yakin dari awal sih kalau Pak Jokowi ini lulusan UGM. Akan tetapi Pak Jokowi ini mungkin ijazahnya hilang atau mungkin di mana mungkin ya gitu, dan terburu-buru saat mau mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta gitu ya, DKI Jakarta, sehingga menggunakan dokumen yang terburu-buru itu ya. Kita pasti tahu ya kan gitu ya. Makanya saya yakin juga bahwa Pak Jokowi itu memang punya ijazah dari UGM gitu. Dan seperti tadi video yang mengatakan yakin bahwa Pak Jokowi ada ijazah dan megang ijazah, akan tetapi beda dengan ijazah yang dipakai gitu ya, atau ijazah yang digunakan mendaftar saat mencalonkan diri sebagai gubernur dan presiden. Nah itu masuk akal juga ya teman-teman ya gitu ya. Karena secara logika kita sederhana berpikir ya, kita logika sederhana berpikir saja, kenapa Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya, padahal itu kan hal yang sangat mudah, tidak harus mengeluarkan biaya banyak, harus membayar pengacara, harus ngelaporin sana sini, dan masalah cepat selesai gitu ya. Dan tapi Pak Jokowi malah memilih jalan atau memilih harus panjang sekali ini urusannya ya, melaporkan dan harus membayar pengacara dan harus
kebanyakan kehilangan waktu gitu. Saya yakin bahwa Pak Jokowi ini memang mampu membayar pengacara dan tidak akan ada habis-habisnya masalah materi atau masalah keuangannya ya kan. Tapi daripada capek-capek, daripada duit dibuang-buang ya, daripada duit untuk bayar pengacara habis banyak misalnya gitu ya, karena tidak mungkin mereka itu gratis atau pro bono kan gitu ya teman-teman ya.